Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Gana Rahman dengan NIM 120210060 dari Prodi Teknik Sipil TPB 21. Di sini saya akan mempresentasikan kerja saya dari tugas PKS, yaitu membuat program yang pertama, yaitu program 1 fisika tentang mencari usaha. Di sini saya menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah jarak yang ditempuh benda. Usaha ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan selisih besar energi suatu benda. Di program ini, pengguna dapat mencari nilai W, F, dan juga S. Untuk program yang kedua, saya menggunakan bidang biologi tentang subseluler dan ekstraseluler. Program ini dapat menampilkan antara lapisan subseluler dan juga lapisan ekstraseluler tergantung dari inputan user. Langsung saja ke program yang pertama. Di sini include IOStream using namespace std. Langsung ke line 5 ya. Ini bagian mendeklarasikan bahwa WFS ini dapat menampung bilangan bulat. Lanjut ke line 7 sampai 14. Nah, di sini merupakan bagian outputan dan inputan dari pilihan. Nah, di sini si outnya yang keluar akan seperti ini dan si in-nya seperti ini. Lanjut ke line 16, merupakan percabangan switch pilihan nih. Ke 17 merupakan case ketika kita memasuki pilihan 1. Nah, ini bagiannya. Kita lanjut ke line 19. Di situ merupakan inputan untuk memasukkan nilai F. 19 untuk memasukkan nilai F. Langsung ke di sini kita masukin nilai F, nilai S, dan juga nilai dari W. Langsung ke line 33. Di sini kita masukin W yang tadi ya. Lanjut ke line 38. Case 2 merupakan case ketika kita memasukkan pilihan yang kedua. Yang tadi pilihan pertama, ini pilihan kedua. Sama yang dimasukin juga nilai W, S, dan juga F. Lanjut ke line yang 40. 40 ini kita masukin nilai W ya. Terus yang ke 46 kita masukin nilai S. Ini kayak gini jadinya. Kita masuk lagi ke line 54. Line 54 ini kita mendapatkan si outnya nilai dari F. Terus masuk ke pilihan ketiga di line 61. Kita di sini juga memasukkan nilai W ya. Sama. Lanjut ke line 69, itu kita menginput nilai F, dan terakhir line 76 kita input nilai S. Tadi kita udah jelasin ya bagian C++ nya. Sekarang kita coba nih programnya jalan nggak. Coba. Ya, ternyata jalan ya. Sini ada pilihan yang ingin dicari. Sini saya misalkan 1 itu mencari W, 2 itu mencari F, 3 itu mencari S. Nah, masukkan apa yang ingin dicari. Misal kita ingin mencari W. Nah, kita tulis angka 1. Bentar. Nah, kita masukkan nilai F. Misalkan aja F-nya 30. Nah, kita masukkan nilai S. Nah, misalkan S-nya berapa nih? 50 aja ya. Nah, 50. Nah, nanti kita langsung dapat nilai dari W. Nilai dari W adalah 1500. Seperti itu.
Kita lanjut untuk program yang kedua ya. Kita menggunakan awalan yang sama, itu include IOStream using namespace std. Kita masuk ke line 5. Di sini line 5 menyatakan bahwa i sama dengan 0, kemudian nomor 1 yaitu nomor dimulai dari 1 dan pilih merupakan variabel yang dapat menerima inputan angka bulat. Di sini ada string pertama. String pertama itu isinya membran, nukleus, ribosom, sistem endomembran, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, periskrom, dan sitoskeleton. Untuk string yang kedua, isinya itu matriks ekstraseluler hewan, dinding sel tumbuhan, sambungan antar sel. Jadi ini di line 6 ini, string pertama ini terdapat array pertama yang memuat 12 isi. Tadi isinya udah jelasin ya. Untuk yang line ke-7, string kedua, terdapat array kedua yang memuat 3 isian. Lanjut ke line 9 dan line 10 yang merupakan output. Lanjut ke line 13, kita dapat memasukkan pilihan di sini. Kita langsung ke line 15. Line 15 ini merupakan percabangan ketika kita memilih pilihan satu. Pilihan satu tadi ya. Sekarang ke line 17. Line 17 merupakan perulangan, di mana perulangannya ini dia mengulang sebanyak 12 kali sesuai dengan isi dari array yang ada. Isinya tadi yang pertama kan ada 12, jadi kita ulangi sebanyak 12 kali. Untuk line yang ke-20 menyatakan perulangan yang selalu bertambah dari 1 sampai 12. Lanjut ke line 22, merupakan kayak gini nih. Ketika Anda memilih 2, maka dia akan mengeluarkan line dari 23 sampai 27. Untuk line ke-24 itu perulangan, di mana ia mengulangi output sebanyak 3 kali yang ada di dalam array. Terakhir, line 29 merupakan line di mana ketika Anda memasukkan pilihan selain 1 dan 2. Setelah kita jelaskan tadi bagian dari C++ nya, kita run aplikasinya ya. Nah, di sini ada pilihan, kita masukkan pilihan. Ada komponen subseluler, itu dipermisalkan angka 1. Untuk komponen ekstraseluler itu kita misalkan 2. Sini sebagai contoh kita ambil masukkan pilihan 1 ya. Nah, setelah kita masukkan pilihan 1, langsung keluar tuh komponen subselulernya. Yang pertama ada membran, yang kedua ada nukleus, ribosom, sistem endomembran, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, periskrom, dan sitoskeleton. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang flowchartnya. Kita lanjut ke flowchart yang pertama ya. Sini tentang fisika. Rumus yang digunakan, rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Fungsi kode switch. Nah, di sini ada 3 pilihan. Untuk pilihan yang pertama ada fungsi if. Di sini fungsi if ada pilihan 1 kan. Nah, di sini si outnya memasukkan nilai f. Yes. Nah, di sini si outnya memasukkan nilai f. Untuk fungsi perulangan, fungsi for, in i sama dengan 0, i kurang dari 1, i plus plus. Nah, di sini sin-nya itu f array i. Untuk kode ini si outnya masukkan nilai s. Fungsi for, fungsi perulangan, in j sama dengan 0, j kurang dari 1, j plus plus. Nah, di sini sin-nya itu
S array J. Untuk fungsi perulangan yang ketiga, in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini tadi kita cout-nya nih sudah kita masukin nilai F tadi dan juga S, maka didapat nilai W. Dari mana didapat nilai W? Nah, didapat dari F array I dikali S array J. Lanjut ke pilihan yang kedua. Fungsi if pilihan kedua, yes. Di sini cout-nya kode ini kita memasukkan nilai W. Untuk fungsi perulangannya, nah, di sini for in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus, sin W array I. Untuk kodenya di sini kita memasukkan nilai S. Untuk fungsi for yang kedua, for in J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Nah, di sini sin-nya yaitu S array J. Untuk fungsi for yang terakhir, for in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini kita mendapatkan nilai F yaitu dari W array I dibagi S array J. Nah, untuk pilihan yang ketiga ini, fungsi if pilihan ketiga, yes, kode masukkan nilai W di sini. Nah, lanjut ke fungsi perulangan, fungsi for in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini sin-nya yaitu W array I. Untuk kode cout-nya memasukkan nilai F. Untuk fungsi for in J sama dengan 0, J kurang dari 1, J plus plus. Sin-nya F array J. Dan untuk fungsi for yang terakhir, fungsi perulangan, in I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari S. Dari mana? Yaitu dari W array I dibagi F array J. Mungkin itu saja untuk flowchart yang pertama ini. Kita lanjut pembahasan ke flowchart yang kedua tentang biologi. Ya, kita lanjut untuk flowchart yang kedua, biologi tentang komponen subseluler dan komponen ekstraseluler. Di sini start ada function. Di sini kode 1 yaitu pilih string pertama array 12. Nah, array 12 isinya ada di kode yang kedua. Itu isinya ada membran, nukleus, ribosom, sistem endomembran, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, kloroplas, periskom, dan juga sitoskeleton. Untuk kode yang selanjutnya itu string kedua array 3. Isinya ada di kode selanjutnya, kode keempat, ada matriks ekstraseluler hewan, dinding sel tumbuhan, dan juga sambungan antar sel. Lanjut ke kode kelima, cout angka 1 merupakan komponen subseluler, angka 2 merupakan komponen ekstraseluler. Di sini cout-nya kita masukkan pilihan, kemudian sin kita pilih. Di sini ada fungsi if, fungsi percabangan. Pilih 1. Jika kita pilih yes, cout-nya komponen subseluler. Jika kita no, itu komponen ekstraseluler.
kita pilih yes ya. Cout-nya pertama array i. Nah, sini ada kode komponen subseluler, fungsi perulangan while apabila i kurang dari 12 memenuhi, maka dia akan lanjut. Sini ada fungsi if juga, fungsi percabangan. Untuk yes, di sini ada komponen ekstraseluler. Dan untuk no itu tidak ada opsi dalam no ini ya. Jadi kalau kita pilih yang pertama tadi, itu masuknya ke komponen subseluler. Untuk yang kedua ini kita yes, masuk ke komponen ekstraseluler. Sini ada fungsi perulangan. Apabila i kurang dari 3, maka akan lanjut. Jadi di sini pilihan yang pertama itu untuk komponen subseluler, dan pilihan yang kedua itu komponen ekstraseluler. Mungkin sekian presentasi hasil kerja yang telah saya buat tentang tugas PKS kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kendala saat saya berbicara ataupun hal-hal lain yang mungkin membuat video saya atau presentasi saya kurang tersampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.